Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Suranto, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pada koneksi antar materi modul 1.3 ini ada dua pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu. Saya mencoba mengulas kembali tentang modul 1.1 terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Yang kedua adalah penyesuaian pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Yang ketiga adalah sistem Among. Kita kenal dengan slogan Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Di depan memberi teladan atau contoh, di tengah memberikan semangat atau motivasi, dan dari belakang atau di belakang memberikan dorongan. Filosofi yang keempat adalah prinsip menuntun, mengarahkan anak sesuai kodratnya, sesuai bakat dan minatnya. Kemudian yang kelima adalah menumbuhkan budi pekerti. Dan yang keenam adalah bukan tabula rasa. Berbicara tentang profil pelajar Pancasila, ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Kita kenal yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Karakter yang kedua atau elemen yang kedua adalah mandiri, berkebinekaan global. Yang keempat adalah bergotong royong. Yang kelima adalah kreatif, dan yang terakhir atau yang keenam adalah bernalar kritis. Sementara di modul 1.2 kita sudah belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang kita pahami bersama adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sementara peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi. Yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Kalau kita kaitkan antara peran pendidik, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, dan penyusunan visi, maka dalam menyusun visi yang berpihak pada murid, guru perlu menyelaraskan visi dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, dalam proses mewujudkan visi yang berpihak pada murid dan selaras dengan profil pelajar Pancasila, perlu adanya nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkannya. Maka dari itu semua, guru penggerak perlu membuat visi yang berpihak pada murid, mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, konsep ini menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Peran guru adalah menuntun anak untuk mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya, dengan tujuan agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, seharusnya tidak terlalu mendominasi pembelajaran, tetapi memberikan pemahaman pentingnya menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran di kelas, dan mereka dapat mengembangkan bakat dan minatnya.
Lalu bagaimana penerapan inquiry apresiatif di sekolah? Kalau kita kaitkan dengan peran pendidik, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, agar prakarsa perubahan dapat terwujud dan terjadi proses perubahan, perlu ada upaya nyata. Pendekatan inquiry apresiatif adalah salah satu cara untuk mewujudkan prakarsa perubahan dalam upaya mencapai visi. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan positif. Saya mencoba mengidentifikasi basis kekuatan positif di sekolah tempat saya mengajar sebagai dasar penerapan inquiry apresiatif. Di antaranya adalah mayoritas peserta didik di sekolah saya sudah memiliki smartphone. Yang kedua, koneksi WiFi tersedia di setiap ruang kelas dan dapat diakses 24 jam oleh peserta didik. Yang ketiga adalah peserta didik sudah terbiasa melaksanakan penilaian sumatif menggunakan smartphone. Saya mencoba mengaitkan peran pendidik dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid serta menuntun anak untuk mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya dan tetap menguatkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila. Yang terlihat jelas saat ini, anak-anak yang saya hadapi, anak-anak yang saya ajar adalah anak-anak yang dapat menguasai teknologi dengan cepat. Oleh karena itu, pentingnya peran guru dalam mendesain pembelajaran yang mampu mengembangkan kreativitas murid dengan memanfaatkan teknologi. Berdasarkan kondisi tersebut, saya menyusun prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid dengan memanfaatkan teknologi. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Di awal pembelajaran modul 1.3 ini, saya mencoba menyusun visi guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi unggul berkarakter pelajar Pancasila, adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di sini saya masih mencantumkan frasa karakter pelajar Pancasila. Kemudian seiring berjalannya waktu mendapatkan masukan melalui kegiatan elaborasi, kemudian kegiatan kolaborasi, maka saya mencoba merevisi visi saya, yaitu terwujudnya generasi berakhlak mulia, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Mimpi dan harapan saya dari visi yang telah saya susun adalah seiring kemajuan teknologi yang begitu cepat, saya memiliki harapan murid-murid saya menjadi generasi yang adaptif. Tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga kreatif sebagai pencipta teknologi dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Demikian koneksi antar materi modul 1.3 terkait visi guru penggerak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.